Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk, dan kembali kita akan mengulas tentang pilkada yang sudah berlangsung 9 Desember 2020. Ini cukup menarik untuk kita angkat karena ini memang menjadi istimewa ketika dilaksanakan di masa pandemi Covid, dan menjadi istimewa juga bagi Bali sudah berlangsung dengan baik secara politik ya, artinya juga dari segi pandemi relatif tidak ada klaster yang disebut sebagai klaster peda seperti yang ditakutkan sebelumnya. Dan kita akan mewawancarai Ketua KPU Bali, Dewa Agung Lidartawan. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Ketua KPU. Ya. Menapi Gatel sehat ya? Ya, sehat dan syukur ya, langsung dengan baik ya. Ya, kita sudah sukses menyelenggarakan sesuatu hajatan yang notabene terus disorot oleh masyarakat. Jangan-jangan bikin klaster, tapi ya dengan apa yang kita sudah buat kita bisa tepis dan kita bisa buktikan bahwa masyarakat Bali itu berdemokrasi dengan baik di saat pilkada. Ya, Pak Ketua, kalau kita lihat seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, ada ketakutan yang menjadi klaster gitu. Tapi kalau sampai hari ini laporannya seperti apa, Pak? Iya, jadi dari apa yang saya lihat dan tingkat kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan yang sudah di-launch oleh Satuan Gugus Tugas, itu jelas bahwa kita betul-betul strict menerapkan aturan protokol kesehatan di TPS kemarin itu, sehingga saya pastikan sampai hari ini pun tidak ada laporan dari KPPS ataupun desa ataupun di suatu tempat bahwa di sana terjangkit ataupun terpapar virus COVID-19 karena pilkada. Jadi sampai saat ini petugas kita juga sudah kita lakukan rapid. Kemarin ada beberapa yang sudah dilakukan rapid karena instruksinya dari Jakarta terlambat sedikit, dan kita coba di beberapa daerah dan memang semua memang non reaktif. Artinya setelah dilangsungkannya pencoblosan kemarin ada instruksi adakan rapid. Ya, dan kita adakan rapid di beberapa TPS, kemudian di PPS PPK rata-rata non reaktif, dan kami di KPU kita mengulang lagi selesai pilkada, seluruh KPU kabupaten kota penyelenggara pilkada tidak ada yang positif COVID-19. Jadi ini sudah menjadi pilkada yang katakanlah sehat gitu ya, dan berlangsung. Oke, kita menginjak kepada bagaimana proses pemilihan kemarin hasilnya, dan ada juga kecemasan nanti ada gugatan. Nah, mungkin ada dari gugatan yang dilaksanakan atau diajukan oleh pasangan calon di Bali. Jadi setelah 3 kali 24 jam seluruh kabupaten kota menetapkan hasil perolehan suara dan hasil pilkada kemarin, itu di Bali ada kekhawatiran sebelumnya, tapi akhirnya memang tidak ada satupun kabupaten yang digugat oleh pasangan calon dalam rangka pilkada serentak ini. Jadi di Indonesia ada 3 provinsi yang sampai saat ini tidak ada gugatan dan sudah ditutup pendaftaran gugatannya. Itu adalah Bali peringkat teratas karena kita 6 kabupaten kota, kemudian ada Babel dan ada juga DIY. Jadi cukup membuat prestasi buat kita, dan itu adalah salah satu target kita, yaitu tidak ke MK. Jadi kita sudah kalau tadi Pak Ketua mengatakan 3 kita yang terbaik, maksudnya ada karena kita melaksanakan 6 kabupaten 6 kabupaten kota. Pilkadanya terbanyak di provinsi. Terbanyak di 3 provinsi itu. Kalau yang di Babel sama DIY? Babel sama itu 3 dan 4. Jadi tidak lebih banyak dari kita. Berarti lumayan cukup sukses. Jadi itu juga berkat semua masyarakat kita dan juga seluruh stakeholder kepemiluan yang terus-menerus saling bahu-membahu membantu kita dalam langkah sosialisasi. Termasuk partisipasi pemilih yang notabene memang tidak tercapai 85% karena kita tidak boleh, ternyata sekarang kita tidak boleh membandingkan antara pileg kemarin dan pilpres dengan kita pilkada ini. Tetapi dengan pilkada to pilkada 5 tahun yang lalu semuanya naik kecuali Denpasar turun 2%. Itu berarti bahwa waktu pilkada tanpa pandemi dengan pandemi sekarang memang naik. Walaupun tidak mencapai target yang 85% yang kita targetkan. Oke, harus diakui bahwa target yang dipasang oleh KPU untuk partisipasi pilih di 85%. Ya, karena akibat kemarin waktu pileg 83% kita naikkan. Tetapi akhirnya hanya beberapa kabupaten yang ada di 80 ke atas, yaitu
Badung, Bangli dan Tabanan. Ya, sisanya di sekitar di 70-an. 9 sampai Tapi kalau dibandingkan dengan pilkada sebelumnya naik semua. Naik semua berarti, Ya, kecuali Denpasar. kecuali Denpasar. Jadi itu berarti bahwa bukan pandemi yang menyebabkan gitu kan. Mungkin ada ini. Tetapi kalau di Denpasar tentu karena di sini pluralitasnya tinggi dan mungkin dia sudah tidak bekerja lagi di sini, mungkin pulang kampung, dan ini akan kita lakukan riset ya. Setelah penetapan hasil dan pelantikan nanti kita buka kotak, kita lihat siapa yang tidak hadir, kita tanya kenapa dia tidak hadir. Sehingga kita bisa tahu apakah karena sosialisasinya nggak bagus, apakah karena COVID, atau karena memang calonnya yang nggak bagus, kan itu. Ini beberapa hal yang harus kita cek betul. Nanti kita akan lakukan riset. Jadi riset ini dilakukan oleh KPU Bali untuk mengetahui gitu. Ya, betul. Mengapa? Apakah ini hanya dilakukan di Denpasar saja atau di semua kabupaten? Jadi mekanismenya nanti kotak suara dibuka ya, nanti sudah selesai semua, ya, sudah semua. Okay. Baru kita karena sudah retensinya sudah habis dan sudah dilantik ya, maka kita boleh buka. Setelah dilantik. Ya, setelah dilantik 17 Februari nanti ya, kita buka, atau nanti bisa melakukan dengan cross check ya, data di lapangan. Misalnya KPPS kita mintain 10 orang yang tidak hadir siapa saja gitu kan. Masing-masing KPPS-nya kita ini, kemudian itu kita berikan kuesioner kenapa tidak hadir. Bukan hanya kenapa tidak hadir aja, apakah sosialisasi sudah dilakukan dengan baik. Ini kan untuk kita. Untuk mencoba apakah ada saran dan masukan tetap melakukan secara daring ini atau langsung dan lain sebagainya. Ini buat masukan buat kita. Dalam rangka Pilgub nanti kalau sudah berlangsung misalnya 2022, 2023 ada pilkada lagi, kalau sudah jadi direvisi undang-undangnya, maka kita akan berbuat lebih baik lagi dari hasil mereka. Gitu. Jadi ini menjadi istilahnya partisipasi pemilih menjadi perhatian penting ya, sangat buat KPU penting, ya. betul. Karena, ya memang Denpasar. Tapi kalau sementara waktu ini kira-kira yang menurut Pak Ketua yang membuat Denpasar ini agak rendah dibandingkan sebelumnya atau seperti apa? Rendah sebelumnya. Daripada sebelumnya. Ya. Jadi yang Pilwakot juga. Ya. Gitu. Jadi 58 jadi 56 gitu, jadi 2% turun. Tapi lumayan juga, artinya mungkin saja karena kalau saya bisa melihat kalau warga ward ya, itu saya pikir semua hadir karena mereka merasa malu kalau tidak hadir ke TPS gitu ya. Ini kan menurut saya akan banyak warga yang notabene karena COVID ini kerjaannya tidak ada, mungkin pulang. Jadi ya ini yang mungkin lebih banyak penyebabnya. Tapi kita nggak boleh berasumsi. Saya akan buatkan riset itu ya, termasuk di kabupaten kota yang lain. Karangasem juga bikin, Badung bikin ya. Sehingga nanti kita dapat masukan dari masyarakat yang tidak hadir, kenapa dia tidak hadir. Jangan-jangan nanti lebih banyak masukannya karena calonnya yang tidak bagus gitu kan. Ya, nah ini kita bisa report kepada teman-teman parpol untuk membuat regenerasi yang lebih baik lagi. Baik, ya oke lah, kita sudah di Pilkada 9 Desember sudah berlalu. Nah mungkin next apa yang tadi sudah disebutkan juga akan ada Pilgub dan juga Pilbub ya di beberapa kabupaten. Tapi ada informasi yang simpang siur juga. Ini akan dilaksanakan 2022 atau 2024 karena pilkada serentak juga. Gimana penjelasan dari KPU Bali tentang pilkada? Kalau kami sekarang atas nama KPU tentu masih berpatokan pada Undang-Undang 10 2016 yang harus serentaknya 2024 ya. Tetapi saya dengar informasi dari Komisi 2 bahwa akan mempertimbangkan untuk melakukan pilkada berikutnya satu periode lagi. Jadi di Buleleng 2022, di Bali, Kelungkung dan Gianyar 2023. Ya, nanti baru keserentakannya di 2027. Nah, ini kita tinggal nunggu. Katanya bulan Maret, Februari Maret ini sudah akan selesai revisi. Ada revisi undang-undang pilkada dan pemilunya. Nah, kami tentu sebagai penyelenggara harus siap-siap, dan tentu pengalaman kami sekarang ini akan kita pakai untuk ke depan. Termasuk coklat misalnya ya. Kita sudah berhasil tuh Badung kalau nggak dihapus sekitar 40 ribuan, itu nggak segede itu partisipasinya. Karena itu 40 ribu kita udah hapus gitu loh. Dihapusnya karena memang sudah tidak ditemui. Orangnya nggak ada di tempat, dan
itu landasan Bandara Ngurah Rai itu alamatnya sudah nggak ada lagi, sudah jadi Bandara Ngurah Rai. Tetapi KTP-nya masih ada. Nah, ini yang kita sudah lakukan, termasuk di Denpasar juga. Hampir 20 ribuan juga kita sudah hapus gitu ya. Tapi masih juga tinggi. Nah, ini artinya bahwa pemilik EKTP ini ada di mana, saya nggak ngerti itu sekarang. Ya, jangan sampai EKTP ini dipakai untuk sekedar pilgub atau pilleg atau pilpres atau apa. Maka itu kita akan cek betul ke depannya. Ini kalau bisa kita menggunakan elektronik nanti. Sehingga mudah dipantau gitu ya. Ya, jadi pada saat nanti kita melakukan validasi data, ya, terutama untuk coklit, bisa saja menggunakan elektronik coklit. Jadi setiap orang yang ditemuin harus fingerprintnya di scan di laptopnya atau di handphonenya orang, sudah. Jadi itu dia benar adanya gitu. Kalau yang enggak ya kita coret untuk apa? Itu sehingga betul adanya partisipasi itu betul mencerminkan orang yang hadir ke TPS dibandingkan dengan total pemilih yang terdaftar, kan itu. Ya, artinya orang yang ada di DPT memang orang-orangnya betul-betul ada di itu, iya, gitu. tidak Selama kosong. ini banyak sekali ada namanya di DPT tapi sebenarnya orangnya nggak tahu. Iya, nggak ada. Itu yang menyebabkan kayaknya gimana. Padahal kalau sekarang saya lihat teman-teman di Sultra misalnya, kehadiran pemilihnya hampir 95%, gila nggak? Kan gila artinya. Artinya data kependudukannya memang benar gitu kan. Jadi 95% itu mencerminkan bahwa ternyata COVID itu tidak mengganggu orang datang ke TPS. Justru mungkin karena ada pilkada begini, di rumah sudah sumpah dia ke TPS, ke TPS kan itu. Ya, dan itu terbukti di beberapa kabupaten di Bali ya. Ya. Jadi tingkat partisipasi kalau dibandingkan dengan pilkada sebelum, kalau dibandingkan dengan pilpres kemarin memang nggak ada penurunan. Dan setelah setelah pilkada ini memang juga tugas dari KPU tidak berhenti ya. Berarti ada beberapa hal-hal juga yang harus dilakukan. Berarti kalau kita bicara tentang pilkada yang kemarin cukup ramai dibicarakan di Buleleng, berarti belum ada kepastian ya, apa 2022 atau 2000? Ya, jadi karena tidak ada kepastian, kami siap-siap. Tetap siap-siap ya? Kita siap-siap. Jadi KPU Buleleng itu sudah punya rancangan anggaran sampai sekitar 50-an miliar. Sudah saya cek. Dan Pak Sekda juga sudah melakukan persiapan. Saya menghadap Pak Sekda langsung di Buleleng dan beliau sudah bilang ya udah kita siap-siap aja, walaupun nanti kita harus menunggu regulasi yang ada. Jadi jadi kalaupun tidak ya tidak ada salahnya kita bersiap-siap ya. Nanti kalau enggak mungkin di 2024 atau 2023 nanti dikumpulkan, enggak tahu juga hasilnya. Ya kita lihat. Dan kami di Bali terus melakukan evaluasi ya, dalam rangka meningkatkan lagi kualitas pelayanan kita kepada masyarakat dalam rangka pilkada. Baik. Ya, dan syukur kita terakhir kemarin juga mendapatkan penghargaan dari DKPP sebagai di Bali ini, KPU Bali sebagai penyelenggara yang paling tinggi indeks kepatuhan terhadap etik di KPU Bali. Ya, KPU Provinsi Bali. Ya. Itu sudah diberikan penghargaan oleh sudah nomor 1 di Indonesia. Wah, jadi lumayan, ya, bagus ya. Lumayan juga. Artinya tingkat kepatuhannya tinggi gitu ya. Iya, tingkat kepatuhan terhadap etik. Ya, jadi kita tidak banyak yang melanggar kode etik. Baik, Pak Ketua, mungkin sudah di ujung Bali Postok kali ini ada mungkin ucapan terima kasih atau apa ya kepada masyarakat atau kepada penyelenggara pemilu yang di tingkat bawah KPPS terkait pilkada 2020 misalnya. Baik, terima kasih kepada seluruh warga Bali yang kemarin sudah melakukan pilkada serentak. Saya ucapkan banyak terima kasih atas support dan partisipasinya dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Bali, dan tentu keberhasilan ini adalah keberhasilan kita semua, seluruh stakeholder, pemerintah daerah, kabupaten kota dan provinsi Bali, dan kita semua sebagai pelaksana teknis di lapangan. Dan kepada teman-teman penyelenggara di tingkat terbawah, terima kasih atas penerapan protokol kesehatan yang sudah dilakukan bersama-sama sehingga kita sehat semua. Tidak ada satupun yang saya lihat terpapar COVID, apalagi meninggal karena COVID. Saya pikir itu, dan mudah-mudahan kita selalu tetap dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wase, dan kita semua sehat terus sampai pilkada berikutnya atau sampai pemilu berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ketua atas informasi dan
beberapa penekanan-penekanan yang sudah disampaikan, ya kita syukuri bersama gitu ya, patut diapresiasi bahwa apa yang ditakutkan pilkada yang kemudian jadi klaster COVID tidak terjadi, KPPS semua selamat ya, tidak ada yang terpapar apalagi sampai meninggal. Mudah-mudahan ini menjadi prestasi yang tetap dipertahankan, demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa.